Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, anggotakan Imtiaz Mulia Sabda dengan NIM 321036, El Ridho Pertama Kinsa 3411221023, dan yaitu saya Nurhendra Rahayu Anugrah 3411221021. Di sini kami akan membahas tugas rangkuman pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Yang pertama, pertemuan 8 yaitu mikroskop Word dan Mendeley. Lalu pertemuan 9 aplikasi pengolah angka, gambar, lalu video. Selanjutnya pertemuan 10 aplikasi tools perangkat lunak. Lalu pertemuan administrasi, dan yang terakhir 13 internet browser, email, online dokumen. Lalu yang pertama, mikroskop Word dan Mendeley. Aplikasi pengolahan kata, apa itu aplikasi pengolahan kata? Aplikasi pengolahan word processor adalah adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen yang digunakan untuk naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, lain. Manfaat aplikasi pengolah kata: satu, membuat sebuah dokumen digunakan untuk membuat penawaran kerjasama, proposal kegiatan, makalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Poin 2, melakukan editing dan format dokumen, menawarkan kemudahan dalam proses editing dan format dokumen. 3, penggunaan praktis. Praktis yang dimaksud di sini adalah dalam hal penyimpanan dan ketika suatu saat dibutuhkan. Kamu bisa menyimpannya di perangkat mana saja, baik itu flash disk, ponsel, hard disk, eksternal, atau sejenisnya. Aplikasi pengolahan kata eh, ada 3 macam atau yang lainnya. Seperti contoh ini, Microsoft Word muncul pada tahun 1983 yang ditemukan oleh Bill Gates, yang diluncurkan oleh perusahaannya. Lalu yang kedua, ABI Word. ABI Word muncul pada tahun 2006 yang dikembangkan oleh perusahaan ABI Source. OpenOffice muncul pada tahun 1981 dan ditemukan oleh Bill Gates dan Paul Allen. OpenOffice bisa digunakan oleh OS Windows, Linux, Solaris, dan macOS. Lalu Mendeley. Untuk membuat suatu buku, artikel, skripsi, dan lainnya, kita membutuhkan yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan di bagian akhir sebuah makalah penelitian yang isi nama penulis, judul, nama penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Oleh karena itu muncullah aplikasi bernama Mendeley. Mendeley adalah aplikasi gratis yang memudahkan mengutip penulis. Mendeley mudah digunakan karena sangat kompatibel dengan Microsoft Word. Apa manfaat aplikasi Mendeley? Salah satunya adalah yang pertama, Mendeley dapat dimanfaatkan sebagai library. Dua, Mendeley dapat mengolah daftar pustaka secara berurutan. Tiga, Mendeley mengolah database berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Yang keempat, dapat membuat catatan tambahan pada setiap dokumen referensi. Lalu yang kelima, Anda dapat mencari dengan memasukkan kata kunci. Selanjutnya, aplikasi pengolahan angka, gambar, video akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya aplikasi pengolah angka. Apa itu aplikasi pengolah angka? Aplikasi pengolah angka atau spreadsheet adalah program komputer yang digunakan untuk memproses, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Program pengolah angka umumnya dapat digunakan untuk perhitungan dan analisis matematis, membuat statistik, dan lain-lain. Selain itu, program pengolah angka sering digunakan untuk membuat laporan keuangan, membuat grafik, dan menghitung dengan rumus.
Lalu fungsi aplikasi pengolahangka yang pertama pembuatan laporan keuangan, pembuatan grafik, yang ketiga perhitungan menggunakan rumus. Dan ini adalah jenis-jenis contoh aplikasi pengolahangka. Yang pertama ada Microsoft Office, lalu ada Keyspreed, dan ada Google Sheet. Selanjutnya, aplikasi pengolah gambar. Apa itu aplikasi pengolah gambar? Aplikasi edit gambar adalah software edit gambar yang dirancang untuk memudahkan pengolahan gambar, baik berupa foto maupun pengolah garis. Aplikasi pengolah gambar umumnya digunakan untuk mengolah data grafis atau gambar, misalnya membuat poster, ilustrasi, undangan, dan sebagainya. Fungsi aplikasi pengolah gambar yang pertama memudahkan pengeditan gambar, memudahkan pembuatan logo meski rumit sekalipun. Tiga, dapat membantu pembuatan sampul buku, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada jenis dan contoh aplikasi pengolah gambar. Yang pertama, Adobe Photoshop, lalu ada Corel Draw, dan juga ada GIMP. Lalu selanjutnya, aplikasi pengolah video. Apa itu aplikasi pengolah video? Aplikasi edit video adalah aplikasi yang dapat mengolah film dalam berbagai format efek khusus atau special effect, seperti suara ledakan, peluru, dan lain-lain. Biasanya diberikan untuk membuat hasil video atau film yang kita buat bagus dan menarik. Lalu fungsi aplikasi pengolah video, yang pertama menggabungkan video, yang kedua menghapus suara dari video, dan yang ketiga menerapkan efek seperti transisi. Lalu ada jenis dan contoh aplikasi pengolah video. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro, lalu ada Windows Movie Maker, dan ada CapCut. Selanjutnya ada aplikasi tools perangkat lunak. Aplikasi tools perangkat lunak, apa itu aplikasi tools perangkat lunak? Alat pengembangan atau program perangkat lunak adalah program komputer yang digunakan oleh pengembang software developer untuk membuat, memelihara, mengedit, mendukung, dan mendebug program kerangka kerja atau aplikasi yang dibuat. Lalu ini ada macam-macam tools. Yang pertama ada Draw.io, Guns Alder founder Jgraph Aldet adalah pembuat aplikasi bernama Draw.io yang muncul pada tahun 2000. Draw.io adalah website dan software yang digunakan untuk membuat flowchart. Lalu ada DB-Diagram.io, memiliki bahasa yang mudah dipahami dan eksklusif untuk penggambaran IRD. Dan DB Diagram muncul pada tahun 2018. DB Diagram dbdiagram.io dirancang untuk pengembangan dan analisis data. Lalu selanjutnya akan diterangkan oleh Nur Hendra. Lu terlucu cuy, kenapa ini ngegedean? Nah, sok Dra, lanjut Dra. Lanjut aja Dra. Lalu saya akan menerangkan kembali perangkat lunak. Macam-macam tools itu Lucid Lucid Chart dipelopori oleh perusahaan yang bernama Lucid Software Inc. dan muncul pada tahun 2008. Lucid Chart dirancang untuk membuat diagram yang memungkinkan pengguna berkolaborasi secara visual. Lalu yang kedua yaitu Quick DBD dipelopori oleh perusahaan yang bernama Devotail Ltd. dan muncul pada tahun 2006. Quick DBD dirancang untuk basis data dengan cepat dengan cara mengetik detailnya. Lalu eh, macam-macam tools yaitu Visio. Mikroskop Visio dipelopori oleh perusahaan yang mikroskop dan muncul pada tahun 2006. Quick DBD dirancang untuk grafik vektor untuk membuat diagram-diagram. Lalu Glyphy dibuat aplikasi ini pada tahun 2005 oleh Chris Hart dan Clint Dixon. Aplikasi yang digunakan untuk membuat diagram pen, diagram alur, menggambar diagram UML dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh El Rido. Oke, pada pertemuan 13 ini materi yang diberikan adalah internet, browser, email, dan juga online dokumen. Pertama itu internet. Apa itu internet? Internet itu adalah kepanjangan dari Interconnected Network yang artinya adalah
jaringan yang saling berhubungan. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan inilah yang memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dalam bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA adalah singkatan dari Advanced Research Project Agency, membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Di tahun 1980-an barulah istilah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Protokol standar dari TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Lalu selanjutnya ada browser. Apa itu browser? Browser itu adalah untuk berselancar di internet dan membutuhkan sebuah program yang disebut web browser. Browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media web dan memanfaatkan jaringan internet. Ini adalah jenis-jenis web browser. Ada Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada email. Email itu diambil dari dua kata yaitu dan mail. Yaitu elektronik dan mail artinya surat. Jadi singkatnya email adalah surat elektronik. Surat elektronik tidak berbentuk kertas seperti surat offline di dunia nyata. Tapi email adalah surat yang hanya dapat ditampilkan lewat layar monitor atau perangkat digital seperti komputer, laptop, HP, dan juga tablet. Dan terakhir ada dokumen online. Apa itu dokumen online? Online dokumen atau yang lebih dikenal dengan cloud storage. Ini terdiri dari dua kata, yaitu cloud dan storage. Secara harfiah, cloud storage ini adalah menyimpan data di awan. Awan di sini itu hanya sebuah istilah. Di awannya di sini juga adalah sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan data dengan jarak jauh. Cloud storage ini adalah model penyimpanan data di mana data disimpan dalam media penyimpanan umum pada lokasi server tertentu, di mana server tertentu dapat diremote untuk melakukan penyimpanan, pengaksesan, dan pengelolaan data melalui jaringan internet. Beberapa contoh cloud storage itu diantaranya ada Google Drive, lalu ada Dropbox, lalu iCloud, Drive, dan masih banyak yang lainnya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.